Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, masih melanjutkan bab birrul walidain wasilatul arham, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung kasih sayang. Kemarin sudah saya bacakan beberapa ayat suci Al-Quran yang oleh Imam Nawawi dinukil dalam bab ini. Pada malam hari ini kita lanjutkan, yaitu hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi, tidaklah cukup atau tidak akan cukup sapa waladun, seorang anak, walidan, untuk membalas kebaikan orang tuanya, illa ayyajidahu, kecuali jika si anak itu mendapati orang tuanya mamlukan, dimiliki oleh musuh, ditawan oleh musuh atau dijadikan budak. Fayastariyahu, kemudian si anak itu membeli orang tuanya, fayaqtiqahu, kemudian memerdekakannya. Rawahu, telah meriwayatkan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis kedua yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah ini menceritakan tentang betapa besarnya jasa orang tua, sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang anak untuk membalas jasa orang tuanya tidaklah akan sepadan, tidak akan bisa sebanding dengan pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Maka ketika kita telah berbuat baik sama orang tua, jangan kemudian merasa kita telah jadi orang yang bisa membalas jasa, karena sebesar apapun pengorbanan kita kepada orang tua itu tidak akan cukup, tidak akan sebanding dengan pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Sehingga Nabi mengatakan la yajzi waladun walidan, seorang anak tidak akan cukup, tidak akan sebanding ya, untuk membalas kebaikan orang tuanya, kecuali jika dia mendapati orang tuanya itu jadi budak, orang tuanya ditangkap oleh musuh, kemudian dijadikan budak oleh musuh, terus anak ini ya mendatangi musuh tadi, orang tuanya dibeli dan tentunya harganya sangat mahal ya. Setelah dibeli, kemudian orang tuanya dimerdekakan. Seandainya itu dilakukan oleh seorang anak, baru pantas anak itu telah membalas jasa orang tua. Masalahnya di zaman sekarang ya, tidak ada orang tua yang jadi budak atau diperbudak oleh seseorang atau ditawan oleh seseorang. Maka kita harus bersyukur kalau punya harta kemudian habis untuk merawat orang tua. Itu harus bersyukur ya. Daripada kemudian harta kita ini habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Harta yang dimiliki oleh seorang anak itu menjadi milik orang tuanya sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian anak itu karena memberi orang tua terus merasa orang tua berhutang ke anaknya. Justru anak itu punya banyak hutang kepada orang tua. Kalau kita pernah punya duit dipinjam oleh orang tua, itu sebaiknya dikasihkan saja ya. Jangan ijab kabulnya itu pinjam meminjam dengan orang tua sendiri.
Itu kalau pengen jadi anak yang berbakti. Nah, itu juga ketika kita mungkin orang tua kita sedang sakit, terus kita merawatnya, yang tentu dalam perawatan itu banyak biaya. Tidak usah dihitung. Seberapapun pengeluaran kita tidak usah dihitung. Jangan sampai kemudian nanti minta imbalan harta warisannya harus dilebihkan dengan yang lain, itu sungguh tidak elok, ya. Nggak pantas jika sampai kemudian seorang anak hitung-hitungan dengan orang tuanya. Karena dulu orang tua itu merawat anaknya tanpa hitung-hitungan, ya. Dia rela korban apa saja, korban nyawa pun rela demi anaknya. Sekarang, ya, anak baru bisa punya penghasilan yang lebih dari orang tuanya, gayanya sudah kayak juragan, ya. Memperlakukan orang tuanya kayak pembantu. Nah, ini jelas anak yang tidak berbakti, ya. Anak yang tidak berbakti, ya. Jadi Nabi mengatakan seorang anak nggak akan bisa membalas jasa orang tua kecuali jika dia mendapati orang tuanya itu jadi budak, ditawan oleh musuh, terus dibeli kemudian dimerdekakan. Wa anhu, dan hadis yang ketiga juga masih diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kana, barang siapa yang keberadaannya yu'minu, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah ia memuliakan doifahu, tamunya. Doifahu, tamunya. Jadi hadis ini pada bab sebelumnya juga sudah pernah ditulis. Di sini diulang lagi dengan ada tambahan redaksi yang sedikit berbeda. Jadi Rasulullah mengawali sabdanya dengan menyebut iman, ya. Walaupun dalam rukun iman itu ada 6, ya, tapi ada 2 yang sudah bisa mewakili, ya. Sehingga Nabi sering menyebutnya hanya 2 ini, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Taruhannya ini dengan iman. Jika orang itu ngaku dirinya iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah pertama dia memuliakan tamunya, ya. Baik tamu yang datangnya karena kita undang maupun karena datang sendiri. Nah, tamu itu siapa? Tamu itu yang datang dengan tujuan baik, ya, dengan tujuan baik. Yang kemarin sudah kita jelaskan tentang beberapa cara memuliakan tamu, yang terkadang di setiap daerah dengan daerah lain suka ada sedikit perbedaan, ya. Misalnya kalau di kita orang Jawa, kalau ada tamu itu langsung dimasukkan ke ruang tamu. Nggak pantas kalau kemudian dia hanya ditemui di teras, misalkan begitu, dimasukkan ke ruang tamu. Tapi ada juga daerah tertentu justru menerima tamu itu di ruang depan, tidak di dalam rumah. Karena bagi dia kalau masuk dalam rumah nanti akan mengetahui rahasia-rahasia keluarga yang itu tidak baik. Tapi intinya sama, intinya adalah memuliakan tamu. Itu bagian dari salah satu akhlaknya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung kasih sayangnya, menyambung rahimnya, ya. Jadi kita ini semuanya dulu pernah tinggal di dalam rahim seorang ibu, ya. Maka ketika sudah lahir di dunia, kemudian tinggal di tempat yang kadang-kadang berjauhan, itu akhirnya kurang komunikasi, terus lama-lama putus, ya, lama-lama putus. Nah, supaya kembali nyambung, maka Rasulullah memerintahkan untuk menyambungnya lagi. Di istilah menyambung itu untuk yang putus. Sementara yang tidak putus ya tidak perlu disambung, putus saja tidak, ya. Di silaturahim, Mbak, kalau kita mau silaturahim itu justru kita diperintahkan untuk mengunjungi, ya, menyambung orang-orang yang telah memutuskan persaudaraan, ya. Jadi kalau sudah setiap hari ketemu, setiap hari nyambung, itu sebenarnya
namanya bukan menyambung, sudah tidak terputus. Justru yang dianjurkan misalkan kita punya saudara karena tinggalnya jauh atau karena ada masalah apa, kemudian dia tidak pernah berhubungan dengan kita. Hubungan komunikasi nggak pernah, datang secara langsung nggak pernah, terus kita mengalahinya. Ya. Kita ngalah walaupun statusnya kita lebih tua, kita ngalah menyambungnya. Kita yang menyapa dulu, maka yang dimana itu suatu kemuliaan. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda, ya, salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatihi. Ada 3 perbuatan, barang siapa yang mau melakukan 3 perbuatan ini, maka dia akan dihisab dengan hisab yang gampang, kemudian dimasukkan surga karena dapat rahmatnya Allah. Nah, 3 perbuatan itu memang ternyata mudah diucapkan, sulit untuk dipraktekkan. Pertama adalah tu'ti man haramaka. Kalian mau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi apapun kepadamu. Ya. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang pernah memberi sesuatu pada kita itu gampang, karena istilahnya hanya sekedar balas jasa. Nah, ini ada orang pelit, ya, nggak pernah ngasih apa-apa kepada kita, tapi kita mau memberi kepada dia, itu baru nilainya plus. Nah, nilainya tambah, karena bukan sekedar membalas, tapi memberi. Itu yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah wa ta'fu amman dolamaka. Kalian mau memaafkan orang yang telah berbuat aniaya kepadamu. Ya. Kalau ada kita pernah disakiti seorang, walaupun yang menyakiti itu tidak minta maaf, sudah lebih dulu kita maafkan. Nah, itu luar biasa. Nah, luar biasa itu. Baru punya nilai tambah. Yang nanti akan dihisab dengan hisab yang mudah, kemudian dimasukkan surga, dapat rahmatnya Allah. Kemudian yang ketiga adalah watasilu aman koto'aka, menyambung orang-orang yang memutuskanmu. Jadi yang disambung itu yang putus. Kalau kita punya keluarga, punya saudara, nggak pernah komunikasi, nggak pernah ngubungin kita, itu berarti kan putus itu. Terus kita ngalah. Walaupun kita lebih tua, kita yang ngalah, kita yang ngubungin dia, kita yang mendatangi dia. Nah, di masyarakat kita itu ada tradisi-tradisi yang baik yang tujuannya ngumpulin saudara, Pak. Apa itu? Kalau kita mau hajatan, ya, baik dengan menikahkan anak atau hajat-hajat yang lain, kita kemudian biasanya ngundang sanak saudara. Itu sangat bagus, menjadi momen untuk mempertemukan, ya, saudara-saudara yang terputus, ya, teman-teman yang sudah lama nggak ketemu, saudara yang sudah lama nggak pernah hubungan, dengan alasan ada hajatan itu kemudian kita kumpulin, kita undang, akhirnya ketemu. Nah, itu momen yang sangat bagus. Ya. Berikutnya, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Nah, baik itu maknanya adalah benar. Ya. Baik ini maknanya adalah benar. Pertama benar dulu. Setelah benar baru ma'ruf. Artinya kalimat yang diucapkan selain benar itu juga sopan. Nah, maka di masyarakat kita itu terkenal ada tingkatan-tingkatan bahasa, ya. Mulai bahasa kasar, bahasa sedang, bahasa halus, bahasa sangat halus. Nah, itu namanya ucapan yang baik itu seperti itu, ya. Tapi tetap kriteria utamanya adalah benar, ya, benar dulu. Setelah benar, baru pilih kata-kata yang sopan sesuai dengan lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya dengan orang yang di bawahnya atau setara, mungkin menggunakan kata kasar masih pantas, atau paling tidak yang sedang juga sudah pantas. Tapi kalau dengan yang lebih tua, ya, itu harus menggunakan kalimat yang lebih sopan, dan itu kita sudah tahu semua. Salah satu kriteria khairan itu seperti itu. Ya. Tidak hanya benar, tapi juga
akan indah jika disertai dengan kata-kata yang sopan. Kalau tidak bisa, baru diam. Karena setiap ucapan itu nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang itu aktivitas bicaranya sudah semakin berkurang, tapi diganti dengan aktivitas menulis, ya, menulis komentar di Facebook, di mana-mana lah itu. Itu juga harus hati-hati, karena tulisan kita itu akan dibaca oleh banyak orang. Nanti kalau ternyata tulisan itu menyakiti, juga akan menyakiti banyak orang. Padahal dengan orangnya kita kenal aja tidak, ya, kita ketemu aja nggak pernah. Tapi gara-gara mungkin kita nggak cocok dengan apa gitu, terus kita komen dengan komen yang menyakitkan. Nah itu nanti pertanggungjawaban juga ada nanti di akhirat. Ya. Walaupun kita ketika nulis pakai nama samaran, ya mungkin orang samaran nggak tahu, tapi kan malaikat raqib dan atid yang nyatat kan tetap tahu. Yang pakai nama samaran seperti itu siapa kan tahu waktu nulis itu. Nah kita akan tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Banyak orang yang nggak sadar ketika nulis komentar itu karena dia tidak pakai nama aslinya, dikiranya nggak ada yang tahu, dikiranya nggak akan terlacak. Padahal ya tetap bisa dilacak. Ya, manusia aja bisa kelacak, apalagi di samping kita ada raqib dan atid. Nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin komen, komenlah yang baik. Kalau sekiranya nggak baik ya nggak usah komen, nggak usah komen. Daripada nanti jadi masalah. Kenal enggak, ya ketemu enggak pernah, di akhirat kita dituntut, nah, kan rugi itu. Dan hadis yang keempat masih dari Abi Hurairah. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa telah menciptakan al-khalqa makhluk. Hatta idza faraga, maka tatkala Allah telah selesai minhum menyempurnakan penciptaan makhluk, qomat berdirilah apa ar-rahimu rahim. Ar-rahim itu salah satu makhluknya Allah. Ceritanya di hadis ini ketika Allah telah selesai atau telah sempurna menciptakan makhluk, kemudian Rohim berdiri, fakolat kemudian berkata. Rohim kok bisa ngomong? Bisa, ya, bukan hal yang mustahil kalau Rahim itu bisa berbicara. Kenapa? Ya, karena Allah yang menghendaki bicara. Tuh, bukankah kita ini dulu juga berasal dari tanah, ya? Kita manusia ini kan berasal dari tanah. Begitu kita dikasih tahu bahwa tanah bisa berbicara, kita ragu, tidak percaya. Padahal ya sama aja, ya. Kita dengan tanah itu statusnya di hadapan Allah sama-sama ciptaan Allah. Kalau Allah menghendaki kita bisa bicara ya bisa, tanah, batu, kayu, semuanya itu bisa bicara kalau Allah menghendaki. Termasuk salah satu organ tubuh manusia yang namanya rahim, ya. Itu juga bisa berbicara. Bicaranya bagaimana? Begini, hadza maqamul a'idzi bika. Ya Allah, ini rahim itu maksudnya, ya, adalah tempat orang-orang yang kembali kepadamu, ya, minal qati'ati, dari keterputusan, ya. Jadi rahim itu adalah tempat berkembalinya orang-orang yang terputus, tempat kembalinya orang-orang yang terputus. Qala, Allah menjawab, na'am, ya benar. Kemudian Allah berfirman, amma tardoina, apakah engkau ridho, an asila, jika aku menyambung, man orang, wasolaki, yang menyambungmu. Ini ganti Allah yang bertanya kepada Rahim tadi, ya. Rahim, apa kamu ridho, apa kamu senang kalau aku nanti akan menyambung orang-orang yang menyambungmu. Wa aqta'a, dan aku akan memutus man qata'aki, yang orang yang memutuskanmu. Qalat, Rahim menjawab, bala, benar ya Allah, aku suka jika engkau menyambung orang-orang yang menyambungku, dan engkau memutus hubunganmu dengan orang-orang yang memutus silaturahim, istilahnya gitu. Jadi orang yang menyambung rahim, dia akan bersambung dengan Allah, ya. Sebaliknya orang yang memutuskan persaudaraan, memutuskan kasih sayang, dia juga akan terputus dari Allah. Qala, Allah menjawab, fadzalika laki,
yang demikian itu adalah menjadi hakmu. Ya Allah telah mengizinkan. Ya. Berarti orang yang tekun, rajin menyambung kasih sayang kepada saudara-saudaranya, dia akan disayangi Allah, akan wusul kepada Allah, terhubung dengan Allah. Sebaliknya, orang yang memutuskan kasih sayang terhadap sesama, dia juga akan terputus dari kasih sayang Allah. Ya, terputus dari kasih sayang Allah. Sumakola kemudian telah bersabda sapa Rasulullah SAW, Iqra'u bacalah in syi'tum jika kalian mau. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal maka apakah asaitum kalian hidup in tawalaitum jika kalian diberikan kekuasaan an tufsidu berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Ya. Selain itu juga watuqati'u arhamakum dan kalian memutuskan rahim-rahim kalian. Nah, jadi ini pertanyaan buat manusia yang sombong, ya, manusia yang berkuasa. Apakah kalau kalian diberikan kekuasaan, kemudian kekuasaanmu itu akan kalian gunakan untuk berbuat kerusakan di muka bumi? Selain itu juga memutuskan kasih sayang di antara manusia. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Makna dilaknat itu apa? Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dilaknat yang bahasa Indonesianya dikutuk, ya. Itu maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, yang bisa menjauhkan rahmat itu ya hanya yang punya rahmat. Siapa? Allah. Maka sebenarnya kita tidak boleh mengutuk, Pak. Kita kalau marah sedikit mengutuk itu sebenarnya berlebihan, ya, berlebihan. Karena yang boleh mengutuk itu hanya Allah. Mengutuk itu maknanya menjauhkan dari rahmat, ya, menjauhkan dari, dan yang punya rahmat itu Allah. Terus rahmatnya Allah itu wasiat kulasai, meliputi segala sesuatu, sehingga bisa saja ada orang, ya, berbuat tidak baik kepada kita, kita mengutuknya, tapi ternyata Allah tetap memberikan dia rahmat. Itu bisa terjadi seperti itu. Maka jangan gampang-gampang ikut-ikutan mengutuk, ya. Kalau hanya mengecam itu silahkan, ya, sekedar mengecam, tapi jangan terus mengutuk, karena makna mengutuk itu kalau kemudian sering makna dari melaknat adalah mengutuk, dan melaknat itu hanya haknya Allah, ya. Karena makna melaknat itu menjauhkan dari rahmat. Nah, yang bisa menjauhkan dari rahmat itu hanya yang punya rahmat. Kita tidak punya rahmat, kan? Rahmat itu punyanya Allah. Nah, maka jangan ikut-ikutan apa-apa mengutuk. Kalau mengecam silahkan, ya, mengecam silahkan, tapi jangan sampai ikutkan mengutuk, karena itu udah melampaui batas. Fa'asammahum, maka kemudian Allah jadikan mereka tuli, wa'a'ma, dan Allah jadikan buta absaruhum, mata-mata mereka, mata-mata lahiriah mereka dan mata batinnya. Muttafaqun alaih, hadis ini statusnya kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat yang dimiliki oleh Imam Bukhari ada kalimat faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man wasolaki wasoltuhu. Bahasanya begitu. Ya, bukan kalau di atas tadi kan ama tardoina an asila man wasolaki wa aqta'a man qata'aki. Itu kalau di redaksi Imam Muslim. Kalau di redaksinya Imam Bukhari kalimatnya man wasolaki wasoltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang menyambungmu, akan aku sambung dia, dan barang siapa yang memutuskanmu, akan aku putus hubunganku dengan dia. Nah, wa anhu, dan hadis yang kelima masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Abi Hurairah berkata, Ja'a telah datang sapa rajulun, seorang laki-laki, ila Rasulillah, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian rajul tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man ahakun nasi, siapa manusia yang paling berhak bi husni sahabati, untuk aku berbuat baik kepadanya. Jadi enaknya hidup di zaman Rasulullah itu kalau ada apa-apa kita bisa langsung nanya ke Rasulullah. Maka di zaman Rasul orang tidak perlu ulama.
Buat apa ulama? Wong ada Rasulullah. Bisa nanya langsung ke Rasulullah. Tetapi kalau zaman sekarang, ya, kita ini tidak ketemu dengan Rasulullah. Kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Adanya sekarang ini adalah para pewarisnya Rasulullah. Pewarisnya Rasulullah itu siapa? Ya para ulama. Maka kalau kita sekarang ingin bertanya, ya bertanya kepada ulama, berguru kepada ulama. Orang hidup di zaman sekarang nggak bisa ikut Rasulullah, nggak pernah ketemu. Ya, yang bisa ikut Rasulullah secara langsung, nggak usah pakai ulama-ulamaan, itu hanya yang hidup di zaman Rasul. Kayak ini contohnya, ya. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah terus tanya, ya Rasulullah, di antara sekian banyak manusia, siapa yang paling berhak saya untuk berbuat baik kepadanya? Qala Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Orang yang pertama kali kamu harus berbuat baik adalah ibumu. Qala Rasul bertanya lagi, sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Yang kedua ini. Qala Rasul bertanya lagi, sumaman, kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Jadi ketika ada seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, Rasulullah jawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Sampai terulang 3 kali. Ini menandakan betapa besarnya hak seorang ibu. Walaupun kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, tapi hak seorang ibu tetap lebih tinggi dibanding hak bapak. Nah, gitulah maksudnya, ya. Jadi walaupun sama-sama orang tua, sama-sama punya jasa yang besar, tapi hak seorang ibu tetap lebih tinggi dibanding haknya seorang bapak. Nah, kemudian ada ulama yang menjelaskan mengapa Rasul menyebutkan sampai 3 kali. Karena memang jasa terbesar orang tua, terutama ibu, ya, itu ya 3 itu. Pertama, dia mengandung. Kedua, dia melahirkan. Ketiga, dia menyusui. Nah, menyusui termasuk merawat. Nah, ketiga-tiganya ini hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Ya, hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Maka sungguh sangat tinggi hak dia untuk mendapatkan bakti dari anaknya. Sampai Pak, dalam kitab yang lain, ya, itu ada cerita tentang, nanti ada ya di kitab ini juga, bahwa ketika kita sedang sholat sunnah ya, kemudian kita dipanggil oleh ibu kita, maka seyogyanya sholat sunnah itu dibatalkan. Bayangkan, sholat sunnah saja masih kalah dengan panggilan seorang ibu, apalagi cuma main HP. Ya, kadang anak asik main HP dipanggil ibunya pura-pura nggak dengar. Ya. Bayangkan, sholat sunnah itu kan menghadap Allah. Itu saja, ya, ketika kita sedang sholat sunnah kok kemudian dipanggil ibu kita disuruh membatalkan sholatnya demi memenuhi panggilan seorang ibu. Itu kalau sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat fardu, ya beda lagi. Kalau sholat fardu itu kita disuruh mengeraskan bacaan sholat. Ya. Jadi misalkan kita sedang sholat asar, itu bacaan sholat asar kan mestinya dibaca pelan. Terus di tengah-tengah sholat kita dipanggil oleh ibu kita. Itu caranya sholat kita yang biasa kita pelankan itu kita baca keras. Paling tidak ya ketika berubah gerakan lah ya, takbirnya itu baca keras. Supaya apa? Supaya ibu kita tahu bahwa kita sedang sholat. Nah, tapi kalau sholat sunnah itu lebih baik sholatnya dibatalkan. Untuk memenuhi panggilan seorang ibu, itu menandakan betapa tingginya ya, hak seorang ibu. Ya. Sumaman. Kemudian pertanyaan keempat. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala. Rasul menjawab, abuka, baru bapakmu. Jadi ibumu sampai 3 kali, baru yang keempat adalah bapakmu. Ini orang yang paling berhak untuk kita berbakti kepadanya.
Maka kemarin di ayat Quran itu ya, hampir selalu perintah berbakti itu jatuhnya sudah perintah beribadah kepada Allah. Selalu begitu. Ya. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam muttafaqun alaih, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sedikit perbedaan redaksi aja. Man ahaku bi husni suhbati. Di kalimatnya bukan man ahakun nas bi husni sohabati, tapi man ahaku bi husni suhbati. Jadi artinya sama. Rasul menjawab ummuka, summa abaka. Ibumu, bapakmu. Summa adnaka. Nah, setelah itu baru yang lain-lain. Ya. Setelah ibu sampai 3 kali, terus bapak, baru yang di bawahnya. Ya, di bawahnya bapak itu siapa? Ya mungkin kakak. Ya. Di bawahnya lagi siapa? Mungkin adik. Itu kan udah di bawahnya lagi. Ya. Caranya begitu. Jadi sama-sama kebaikan, tetap ada tingkatan-tingkatan. Ya, maka seorang juga harus tahu supaya nanti dia lebih mengutamakan yang terbaik daripada yang sekedar baik. Walaupun semuanya baik. Nah, berikutnya hadis yang ke-6. Masih ini semuanya rawinya dari Abi Hurairah. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, rogima, terputus apa anfu, hidung. Ini bahasa kinayah istilahnya, perumpamaan. Ya. Di rogima anfu rojudin, biasanya gitu. Telah terputus hidung seseorang, ini makna muradnya adalah sungguh sangat rugi. Seperti ruginya orang yang kehilangan hidung, gitu ya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, itu kita harus tahu maknanya, muradnya seperti apa. Kok Nabi mengatakan telah terputus hidung seseorang, telah terputus hidung seseorang, sampai 3 kali ini, ya. Saya ulang nih. Rogima anfu, telah terputus hidung seseorang. Summa rogima alfu, kemudian telah terputus hidung seseorang. Summa rogima anfu, kemudian telah terputus hidung seseorang, sampai terulang 3 kali. Maknanya adalah sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi. Digambarkan ruginya orang itu seperti seseorang yang kehilangan hidungnya. Bisa dibayangkan kan ya, ada orang ganteng, kemudian dipotonglah hidungnya, hilang gantengnya. Ya. Orang cantik, dipotong hidungnya, hilang kecantikannya. Begitu. Di kalimat kehilangan hidung ini maknanya adalah orang yang sangat rugi. Siapa orang yang sangat rugi itu? Man adroka, orang yang diberikan kesempatan bertemu abawaihi, dengan kedua orang tuanya, indal kibari, ketika lanjut usia. Di seorang anak yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan orang tuanya, mendampingi orang tuanya sampai orang tuanya lanjut usia. Baik kedua-duanya, au ahaduhuma au kilahuma, ya. Baik salah satu dari keduanya atau kedua-duanya. Kemudian falam yadkhul jannata, ternyata si anak tadi mati nggak masuk surga. Ini kata Nabi, sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi. Siapa? Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah merawat, ya, orang tuanya ketika sudah lanjut usia, baik salah satunya maupun kedua-duanya. Tapi ternyata si anak tadi menyia-nyiakannya, sehingga ketika dia mati, dia masuk neraka, dia tidak masuk surga. Padahal ketika seorang anak oleh Allah diberikan kesempatan merawat orang tuanya, itu sama dengan sudah diberi tambahan kunci masuk surga. Nah, kalau masuk surga itu kunci utamanya kan la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah itu kunci yang paling utama. Tapi kunci yang lain, ya, serepnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, diberikan kesempatan berbakti kok dia tidak berbakti,
kemudian mati masuk neraka, maka kata Nabi sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi. Maka dari itu hadis sekalian, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita sadar kemarin ketika orang tua kita masih hidup kita kurang berbakti, ya kita kurang berbakti, saat ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, merubah status. Bagaimana caranya? Jadilah anak yang soleh, tekun mendoakan orang tua, sering-sering ziarah kuburnya. Maka insya Allah nanti status kita akan menjadi anak yang soleh, yang berbakti, sehingga bisa mendapatkan ya fasilitas istimewa dari Allah, yaitu masuk surga. Nah, maka sekali lagi kita punya tradisi yang baik, setiap malam Jumat habis sholat maghrib kita bersama-sama mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudara kita yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Itu harapannya nanti kalau sewaktu-waktu kita mati, kita juga akan didoakan. Nah, gitu ya. Karena orang itu akan memetik apa yang dia tanam. Kalau kita berbakti sama orang tua, nanti anak kita akan berbakti kepada kita. Kalau kita waktu hidup sering mendoakan sama orang Islam, nanti kita mati juga akan didoakan oleh orang-orang Islam. Kalau kita nggak mau mendoakan, ya nanti jangan berharap untuk didoakan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.